والمصنفين المخلصين والمفسرين والمجاهدين في سبيل الله خصوصا جميع أرواح أهل بيت رسول الله وسنن المؤلف الإمام حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي أن الله يغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعظم بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halaman 37. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala ta'wibu abna'i tarbi. Ini bukan 37. Iya, coba ya. 35. 36 2 kan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal muta'allim ayyufat bi ma fi ta'allumi ahammi min ulumi wa huwa sarfu wan nahwu wa ghayruhu ma'alat tartib. Wadzalika annal ulama'a la yusiruna maqasidahum min ulumi illa bisababil ulfaz wal alfazu la tasulu illa bihima. Wa an abdillahi binil mubaraki annahu qala ma ta'abi wa qala fali sittaina alfa dirham fa anfaqtu minha salasina alfa dirhamin fi ta'allumil fiqhi wa salasina alfan fi ta'allumin nahwi wal adab walaikal ladzi anfaqtuhu fi ta'allumil fiqhi anfaqahu fi ta'allumin nahwi wal adab. Wa innan nasara kafaru bi tahrifi harfin wahidin min kitabillahi ta'ala haitsu wajadu fil injili maktuba inni anallahu waladatu isa an ajra'a batulin ay munqati'atin an azwaji bitasdidi lamin waladatu faqara'uha bitakhfifiha fakafaru. Terus Panjang aja. Faman lam ya'rif nahwa fawajibun ayyas uta wa ya'khudhu min kulli ilmin asanahu wa arsyada ayya ma yursidu sahibahu ila siratil mustaqim kal fiqhi wal hadisi wat tafsiri min ulumi syar'iyyati wa syarhi wan nahwi wal ma'ani fil ulumi arabiyyah. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala innamal ilmu mani'u
ghawri uhuju min kulli ilmin asana wa yaktubu wa yastafid wa yatalubu min kulli fannin nasiban kafiyan ghayra zaidin ala qadaril hadza fa inna tafannuna lazimul munlil ilmi walidzalika qila min talaballahi ta'ala bi ilmil kalami wahdahu yashiru zindiqa wa man talaballaha ta'ala bi zuhdi wahdahu ghayra muqarinin lil ilmi takabal bid'ah wa man talaballaha ta'ala bil fiqhi wahdahu sarafa siqa wa man tafannana takhallasa min kulli dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Taqdimul aham minal ulum. Mendahulukan ilmu yang paling penting minal ulum, di antara ilmu-ilmu yang lain. Artinya kita lebih memprioritaskan ilmu yang paling penting buat kita, yang kita butuhkan ya, di antara ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita harus tahu kita butuh apa nih, ilmu apa nih. Wa yajibu 'alal muta'allim, dan wajib atas muta'allim, atas pelajar, an yuqaddima, untuk memprioritaskan, untuk mendahulukan fit ta'allumi, di dalam belajar ilmu, yaitu ilmu yang al-aham, ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu, wa huwa sarfu wan nahwu, yaitu saraf dan nahwu. Wa ghairuhuma 'ala tartib, dan selain keduanya ya sesuai dengan urutannya. Ya, kita harus memprioritaskan ilmu yang paling penting buat kita. Ya, di antaranya itu ilmu nahwu sharaf ya, dan selain dari yang keduanya sesuai urutan. Wa dzalika annal ulama'a la yasiluna maqasidahum minal ulumi illa bisababil alfaz. Dan oleh karena itu bahwa sesungguhnya ulama la yasilun, mereka enggak bisa sampai, enggak dapat mencapai maksud tujuan mereka minal ulum, di dalam ilmu, illa bisababil alfaz, kecuali dengan sebab alfaz. Maksudnya lafaz-lafaz, memahami lafaz-lafaz. Ulama-ulama dulu mereka enggak bisa mencapai tingkat kealiman ya, kecuali dengan sebab mereka bisa memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab-kitab. Dia bisa faham ya, ini kedudukannya apa, ini dia kedudukannya mubtada kah, khobar kah, hal kah, dan sebagainya dalam ilmu nahwu sharaf ya. Nah, mereka para ulama faham, oleh karena mereka bisa mencapai tujuan-tujuan mereka. Wal alfadzu la tahsulu illa bihima, dan lafaz-lafaz itu enggak akan dihasilkan, enggak akan diraih kecuali dengan kedua ilmu tadi, ilmu nahwu sharaf. Lafaz-lafaz enggak bisa difahami kecuali dengan kedua ilmu tadi. Wa an Abdullah bin al-Mubarak annahu qala, dan dari Abdullah bin Mubarak bahwa sesungguhnya beliau berkata, mata abi wa khalafa li 60,000 dirham. Kata Abdullah bin Mubarak, ayahku wafat gitu. Wa khalafa li, dan beliau meninggalkan untukku 60.000 dirham. Artinya babanya punya duit 60 dirham yang ditinggalin, sehingga itu jadi harta warisnya buat si Abdullah bin Mubarak. 60.000 dirham, sitina alf, 60.000. Fa anfaqtu minha, dan aku pergunakan ya dari yang 60 itu 30,000 dirham fi ta'allumil fiqhi. Aku nafkahkan, aku pergunakan dari yang 60 itu 30.000 dirham di dalam belajar, untuk belajar ilmu fikih.
Jadi 30.000 dari 60, 30.000-nya dia pergunakan di dalam belajar ilmu fikih. Wasalatina alfan, dan 30.000 lagi fi ta'allumin nahwi wal adab, di dalam belajar ilmu nahwu dan ilmu adab, yaitu ilmu sastra. Walaital ladzi anfaqtuhu fi ta'allumil fiqhi anfaqahu fi ta'allumin nahwi wal adab. Walaita alladzi, dan seandainya harta yang telah aku pergunakan di dalam belajar ilmu fikih itu aku gunakan di dalam belajar ilmu nahwu dan ilmu sastra adab, itu lebih baik. Jadi berarti kalau perlu semuanya, ya, semuanya seharusnya. Fa innan nasara, karena sesungguhnya orang Nasrani, kafaru, mereka kafir, mereka tersesat bitahrifi harfin wahidin min kitabillahi ta'ala, karena perubahan satu huruf daripada kitabnya Allah Ta'ala. Tersesat karena mereka nggak paham, terjadi perubahan satu huruf di dalam kitab Allah, artinya mereka merubah, salah paham, mereka nggak bisa memahami satu lafaz, makanya mereka tersesat. Nasrani itu. Haitsu wajadu fil Injil maktuban, sekiranya mereka telah mendapati di dalam kitab Injil tertulis, inni anallahu walladtu Isa an azra'a batulin. Inni, sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah, kata Allah dalam kitab Injil yang asli. Walladtu Isa, yang menjadikan. Nah, di sini nih, kan kalau tulisan Arab dulu itu kan gundul, ya kan? Ya, kitab kuning juga sekarang kan gundul. Kalau nggak memahami, dia akan membaca waladtu, nggak pakai tasdid, yang artinya ini anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, waladtu, aku telah melahirkan. Kalau nggak pakai tasdid, Nah, ini yang menjadi mereka kaum Nasara jadi tersesat karena telah meyakini bahwa Allah melahirkan Nabi Isa. Padahal apa? Sesungguhnya itu ada tasdidnya. Waladtu, bukan waladtu, tapi waladtu, begitu. Yang menjadikan Nabi Isa itu terlahir, ya, atau yang menjadikan terlahirnya Nabi Isa. An azra'a batul, dari perawan yang suci, yaitu Siti Maryam. Karena dia bacanya nggak pakai tasdid, jadi mereka menganggap bahwa Allah ngelahirin Isa. Makanya disebut Isa anak Tuhan menurut mereka. Tersesatlah mereka jadinya. Artinya munqati'atin 'anil azwaj bitasydidi lamin walladtu faqara'uha bitakhfifiha fakafaru. Nah, artinya munqati'ah 'anil azwaj, ya, azra batul itu artinya munqati'ah 'anil azwaj, wanita yang enggak pernah nikah. Ya. Munqati'ah 'anil azwaj artinya wanita perempuan yang enggak pernah nikah. Siapa? Ya, Sayyidatuna Maryam. Nah, bitasdidil lam, ya, bitasdidil lamin, nah, dengan mentasdidkan huruf lam, walladtu. Nah, Allah yang menjadikan terlahirnya Nabi Isa, bukan Allah yang ngelahirin. Nah, kalau nggak pakai tasdid, berarti maknanya Allah telah melahirkan. Tapi kalau pakai tasdid, nah ini yang makna apa? Yang sesungguhnya itu pakai tasdid. Faqara'uha, mereka membacanya, kaum Nasrani mereka membacanya bitakhfifiha, dengan takhfif, dengan meringankan. Artinya meringankan, enggak pakai tasdid. Fakafaru, maka mereka tersesat. Gara-gara bacanya kagak pakai tasdid. Qila, nah,
Jadi katakan an-nahwu zainun lil fata. Ilmu nahwu adalah perhiasan bagi seseorang, bagi pemuda. Yukramu bihi haitsu ata. Yukram, ya, dihormati dengan ilmu nahwu haitsu ata, dimanapun dia berada. Orang yang ilmu nahwu sorobnya matang, masya Allah, ya, di mana aja dia berada santai aja dia, ya, karena dia udah punya dua ilmu yang menjadi senjata, ya, untuk bisa memahami lafaz-lafaz dalam kitab-kitab. Faman lam ya'rif an-nahwa, maka barang siapa yang tidak mengetahui akan ilmu nahwu, fawajibun ayyaskuta, maka wajib baginya untuk diem. Ya, kalau nggak tahu ilmu nahwu, diem. Artinya jangan ngomong apa-apa, ntar malah kacau. Kayak orang Nasrani, jadi sesat. Wa ya'khudhu min kulli ilmin ahsanahu wa arsyadahu, dan hendaklah muta'alim mengambil dari setiap ilmu yang ahsanahu, yang paling baik buat dia, wa arsyadahu, dan ilmu yang bisa membimbing dia. Muta'alim tuh harus mengambil ilmu yang bisa bikin dia baik, ya, atau yang paling baik buat dia, ilmu yang paling baik buat dia, ilmu yang bisa membimbing dia, ya. Artinya ma yurshidu sahibahu ila siratil mustaqim, apa-apa yang bisa membimbing pemiliknya kepada jalan yang lurus. Seperti ilmu apa? Kal fiqhi, seperti ilmu fikih, wal hadis, ilmu hadis, wat tafsir, ilmu tafsir, min ulumi syar'iyyati was sarfi, daripada ilmu-ilmu syariat dan ilmu sharaf, wan nahwi, dan ilmu nahwu, wal ma'ani, dan ilmu ma'ani, fil ulumil arabiyah, di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu ma'ani, ya, ilmu balaghah, gramatikal, kayak grammarnya lah, ya. Ilmu-ilmu sastra, ilmu-ilmu sastra, ma'aninya itu ilmu-ilmu sastra. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innamal ilmu mani'un ghawruhu, fakhudhu min kulli ilmin ahsanahu, wa yaktubu wa yastafidu. Telah berkata Imamun Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya ilmu itu mani'un ghawruhu. Mani'un, ilmu itu enggak terkalahkan, ghawruhu, kedalamannya. Artinya ilmu itu sangat dalam, enggak ada yang ngalahin akan kedalaman ilmu. Fakhudhu, maka ambillah oleh kalian min kulli ilmin, dari setiap ilmu yang ahsanahu, yang paling baik. Wa yaktubu wa yastafidu, dan tulislah, wa yastafidu, dan yastafid, ambil manfaat, ambil faedah dari ilmu. Wa yatlubu min kulli fannin nasiban kafiyan ghair zaidin ala qadril hajah, dan hendaklah dia menuntut dari setiap fan ilmu, dari setiap disiplin ilmu, nasiban kafian, ya, bagian yang cukup. Artinya ambil dari setiap ilmu kadar yang cukup, ghair zaidin, tidak berlebihan, ala qadril hajah, atas seukuran hajat. Ambil yang sekiranya kita cukup, ya, untuk bekal kita, ambil sekedar hajat kita. Fa inna tafannuna lazimun lil ilmi, karena sesungguhnya tafannun, yaitu beraneka ragam fan ilmu, disiplin ilmu, itu lazimun lil ilmi, ya. Dan, jadi beraneka ragam di dalam ilmu itu adalah hal yang lazim, yang mesti, yang harus, ya, kita tuntut. Jangan cuma satu ilmu doang, ya, kita harus rakus sama ilmu. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan, man talaballaha ta'ala bi'ilmil kalam wahdahu yasiru zindiqan. Nah, ada perkataan, pendapat begini, barang siapa yang menuntut Allah Ta'ala atau mencari Allah Ta'ala, ya, dengan ilmu kalam. Dengan ilmu kalam itu adalah ilmu akidah, ilmu
akidah dan ilmu keimanan, ilmu tauhid. Siapa orang yang mencari Allah dengan ilmu tauhid, ya, ilmu kalam, wahdahu, sendiri, artinya dengan ilmu kalam doang, maka yasiru zindiqan, dia akan menjadi orang zindik. Apa itu zindik? Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, zindik itu adalah orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Itu zindik. Ya. Jadi jangan mencari Allah dengan hanya memakai ilmu kalam doang. Ya. Dia repot. Kenapa? Karena kalau dengan ilmu tauhid tanpa dibarengi dengan ilmu fikih, ya dia nggak nyembah Allah jadinya. Dia yakin doang Allah itu esa, iya. Tapi ibadahnya kagak. Kenapa? Ya dia nyari Allah cuman dengan ilmu tauhidnya doang. Ilmu fikih dia kagak cari. Lah dia kagak tahu cara beribadah. Seharusnya kan habis dia mengenal Allah, dia sembah Allah. Itu. Nah, makanya kalau dia mencari Allah hanya dengan ilmu kalam, dia zindik. Menampakkan keislaman, ya. Tapi dia nggak ngerjain syariatnya. Berarti kan dia melakukan kekafiran kalau begitu, nggak ibadah. Wa man talaba Allah Ta'ala bizuhdi wahdah ghaira muqarinin lil ilmi irtakabal bid'ah. Nah, barang siapa yang mencari Allah dengan zuhud, hanya dengan zuhud, ghaira muqarinin, ya, tanpa dibarengi dengan ilmu, maka irtikabal bid'ah, orang tersebut telah melakukan bid'ah. Ya, orang yang mencari Allah dengan zuhud doang, nggak dibarengi nama ilmu, ya, zuhud, itu dia telah melakukan satu kebid'ahan. Dan wa man talaba Allah Ta'ala bil fiqhi wahdah sara fasiqan. Dan barang siapa yang mencari Allah Ta'ala dengan ilmu fikih saja, sara fasiqan, jadi orang fasik tuh orang. Jadi orang fasik. Wa man tafannana takhallasa min kulli dzalik. Dan barang siapa yang tafannan, mempelajari berbagai fan ilmu, ya, dia mempelajari fan ilmu, enggak ilmu kalam doang, enggak ilmu fikih doang, ya, dia mempelajari berbagai macam fan ilmu, disiplin ilmu syariat, maka takhallasa, selamat min kulli dzalik, dari semua itu. Jadi jangan cuma sekedar satu ilmu, harus berbagai fan ilmu kita pelajari. Lanjut, igtinamul waqti. Igtinamul waqti. Igtinam artinya mengambil faedah, mengambil manfaat dari waktu, ya, atau bahasa kitanya memanfaatkan waktu, begitu. Memanfaatkan waktu. Wa yajibu 'alal muta'allim an yakuna mustafidan fi kulli waqtin. Wajib atas seorang pelajar, ya, untuk apa? Mustafid. Menjadi orang yang bisa mengambil faidah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Wajib bagi seorang muta'allim an yakuna mustafidan, menjadi orang yang mustafid, yang bisa mengambil faedah, mengambil manfaat di setiap waktu. Hatta yahsula lahul fadlu, ya, agar memperoleh baginya keutamaan. Setiap waktu dia harus bisa ngambil faedah, karena al-waqtu kasayf, ilmu itu seperti pedang, in lam taqtahu qata'aka, jika engkau enggak memutusnya, engkau yang akan dipotong. Artinya, ya, manfaatin waktu kosong. Makanya Imam Bukhari pernah mengatakan begini, igtanim fil faragh fadla ruku'i asa ay yakuna mautuka baghtah kam sahihin ra'aita min ghairi saqam kharajat nafsuhu sahihatu faltah. Ambil manfaat dari keutamaan ruku. Igtanim fil faragh fadla ruku, ambil keutamaan di waktu kosongmu, ya, keutamaan ruku. Artinya apa keutamaan ruku? Sholat. Waktu senggang jangan
jangan dibiarin gitu aja. Ya, ambil keutamaan di waktu senggangmu dengan keutamaan sholat. Sholat apa? Ini kan udah sholat semua, wajib udah. Ya udah sholat mutlak. Ya. Kenapa? Asa ayyakuna mautuka bagdah. Karena bisa jadi mautmu datang tiba-tiba. Nah kalau maut datang tiba-tiba kita lagi sholat kan enak. Ya. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqam. Berapa banyak orang yang sehat, yang kau lihat dia itu sehat tanpa penyakit, tanpa sakit. Kharajat nafsuhu sahihatu faltah. Keluar jiwanya secara tiba-tiba. Artinya ruhnya keluar secara tiba-tiba alias mati. Berapa banyak orang yang sehat kita lihat pada ya Allah si fulan tadi padahal baru ngobrol sama gua meninggal. Berapa banyak orang banyak yang seperti itu? Udah banyak. Oleh karenanya Imam Bukhari mesen igtanim fil faragh fadla ruku'. Ambil keutamaan waktu senggangmu dengan sholat. Karena maut kita bisa datang tiba-tiba. Ya, kalau lagi ngaji masih mending. Kalau lagi sholat, alhamdulillah. Kita takutnya kalau pas lagi maksiat, naudzubillah. Ya. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan. Kemudian yang tadi kan wa an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah, dan wa an yakuna ma'ahu adalah ada bersamanya di setiap waktu mihbarah, alat tulis, tinta. Ya. Selalu ada alat tulis. Hatta yaktuba ma sami'ahu, hingga dia bisa menulis apa yang dia dengar daripada faidah-faidah. Ya, di kantongnya selalu ada pulpen dan kertas, misalnya buku saku kecil. Jadi kalau dia dengar hadis, dengar keterangan yang bagus, dengar ilmu, dia bisa catat tuh. Ya. Nah, sekarang orang mau simple, ya, dia rekam pakai HP. Tapi begini, tapi kan udah di HP. Inilah ulama ngajarnya, meskipun di HP juga udah bisa disimpan itu ilmu yang namanya buatan manusia, ya kan? Dia hilang, dia ngapa? Selesai udah. Atau error HP-nya, atau macam-macam. Ya udah, ya, rekaman itu hilang juga. Tapi kalau ditulis, simpen rapi, tulis. Ya, kita lupa misalkan, kita bisa lihat lagi. Pulang ke rumah kita bisa, aduh lupa keterangan apa waktu itu, tapi dicatat sih, lihat lagi . Makanya Nabi juga pernah bersabda, qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi cara kita biar ngikat ilmu jangan kemana-mana sama kita aja, yaitu dengan cara kita mencatat. Dan kalau sewaktu-waktu kita lupa, kita bisa lihat lagi. Kita bisa lihat lagi itu catatan. Begitu. Karena ilmu itu kayak hewan buruan. Ilmu kayak hewan buruan. Yang kalau udah dapat terus kagak diikat, kira-kira kabur gak tuh hewan buruan? Kabur. Begitu juga ilmu. Kita udah dapat, tapi kita nggak ikat, ilmu itu bisa kabur. Udah dapat, udah paham, udah hafal, udah dicatat, udah hafal, hilang. Orang paling pinter aja, ya, kalah-kalahnya sama stroke. Orang pinter, ya, kalah-kalahnya sama stroke. Artinya apa? Dengan stroke saja hilang semua hafalan. Ya, hilang semua hafalan. Ya, ada seorang yang kena stroke, yang hafal, yang sisa dari hafalannya cuma Fatihah doang. Dari sekian banyak hafalan yang sudah dia hafal, pernah hafal, itu yang tersisa cuma Fatihah doang. Masya Allah nih Fatihah. Jadi surat-surat yang lain, hatta Al-Ikhlas yang dikitan, lupa. Padahal Al-Ikhlas itu kan dikitan ketimbang Fatihah. Tapi justru itu lupa, Al-Ikhlas. Fatihah doang udah ingatnya. Semuanya. Coba. Jangan hanya mengandalkan ini aja.
Karena Allah kasih stroke aja, tuh selesai. Aduh, udah nggak ada catatannya lagi. Emang saya dulu nggak nyatet lagi. Ya udah selesai itu. Nah ya, kayak hewan buruan harus diikat. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti hewan buruan. Ya. Wal kitabah qaiduhu, dan tulisan itu adalah iketannya. Qayyid suyudak, ikat hewan buruan bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Gitu. Kemudian walidzalika qila, nah oleh karena itu dikatakan man hafidha farra wa man kataba qarra. Barang siapa yang telah menghafal farra, maka dia farra, akan kehilangan ilmu, akan kabur ilmu. Barang siapa yang hafal bisa kabur. Wa man kataba qarra, dan siapa yang mencatat, yang menulis qarra, dia akan menetap. Artinya ilmu itu akan menetap. Yang cuma sekedar menghafal, ilmu bisa kabur. Tapi ilmu kalau dicatat, maka dia akan menetap. Karena seketika dia lupa, dia bisa lihat lagi. Gitu. Waqila, dan ada dikatakan juga ahsanul ilmi ma yuhfadhu min afwahir rijal. Ilmu yang paling baik adalah ma yuhfadhu min afwahir rijal. Apa-apa yang dihafal dari mulut para rijal, para ulama. Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang dihafal dari mulutnya para ulama. Kenapa? Li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un. Karena sesungguhnya mereka para ulama, para rijal, yahfazun, mereka menghafal ahsana ma yasma'un, menghafal ilmu yang paling ahsan, yang paling baik dari apa yang mereka dengar. Wa yaqulun ahsana ma yahfazun, dan mereka akan mengatakan yang paling bagus dari apa yang mereka hafal. Tuh. Ini ulama. Ya. Mereka menghafal yang paling bagus, yang paling baik dari apa yang mereka dengar, dan mereka akan mengucapkan yang paling bagus dari apa yang mereka hafal. Gitu. Kemudian mannu talabil ilm, ya, harapan saat menuntut ilmu. Ya. Wala yu'ridul muta'allim 'anil ilmi wat ta'allum. Jangan berpaling si muta'allim, si pelajar, dari ilmu dan belajar. Ya, pelajar, penuntut ilmu, jangan berpaling dari ilmu dan belajar. Jangan. Idza lam yu'athir fi qalbi syai'un minal ilmi. Kalau jangan, malas gua ngaji, kagak masuk-masuk. Ilmu enggak masuk-masuk, jadi malas gua ngaji. Jangan berpaling. Ya. Muta'alim jangan berpaling dari ilmu dan belajar. Meskipun idza lam yu'athir fi qalbihi, meskipun enggak membekas dalam hatinya itu ilmu, ya, fi qalbi syai'un minal ilm, sesuatu daripada ilmu enggak membekas. Fa innal ilma idza dakhala sam'u nafa'ahu yauman. Karena sesungguhnya ilmu itu, ya, idza dakhala sam', jika udah masuk ke dalam pendengaran, maka akan manfaat yauman, suatu hari. Pernah saya katakan, ya, hebatnya ilmu itu, sekalipun ini hari, malam ini, atau sekarang-karang ini kita belum bisa paham akan satu ilmu, tapi nanti hebatnya ilmu tuh, nanti pasti lu paham. Masalah ngomong gitu. Ya, suatu saat nanti ada masa di mana, ini dulu nih ilmu yang dulu waktu itu gua kagak paham, alhamdulillah sekarang paham. Begitu hebatnya ilmu. Ya, jadi jangan berpaling. Wa kadza 'amila bima 'alim. Begitu juga beramal dengan apa yang telah dia ketahui. Walam yatrukhu, jangan meninggalkannya. Ya. Jangan meninggalkan beramal dengan apa yang udah kita tahu. Ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh, apa-apa yang nggak bisa diraih seluruhnya, la yutrak, jangan ditinggal seluruhnya. Paham gak nih? Ma la yudraku kulluh, apa-apa yang nggak bisa didapat, nggak bisa dicapai seluruhnya, la yutraku kulluh, jangan ditinggal seluruhnya. Ya. Kita belajar ilmu misalkan, aduh kita nggak bisa mencapai seluruhnya nih. Udah dah, males dah. Berarti kita meninggalkan seluruhnya malah. Wah, ini bab-bab awal sih masih enak. Udah kesononya udah ribet nih. Males lagi dah. Udah, jangan. Ya. Apa-apa yang kita nggak bisa mencapai seluruhnya, jangan ditinggalin seluruhnya. Apa yang udah kita dapat, ya udah, ya itu udah nggak apa-apa segitu. Ya. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wasallam, man 'amila bima 'alim warasahu Allah taala ilma ma lam ya'lam. Kata Nabi, barang siapa yang beramal dengan apa yang telah dia ketahui, warasahu Allah taala ilma ma lam ya'lam, Allah akan mewariskan kepadanya, Allah taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Ilmu laduni nih kalau bahasa kitanya. Allah kasih tuh. Jadi amalin ilmu, jangan cuma dituntut doang. Ya, amalin. Sebagaimana ya, kayak kita nyari duit, capek-capek nyari duit, kita cari aja udah dapat, kita diemin, kita kagak gunain, rugi gak? Rugi. Capek-capek doang nyari kagak kita gunain, rugilah. Harta yang udah kita cari, gunain. Ya. Begitu juga ilmu, capek-capek kita udah tuntut, amalin, ntar aja ngamalin mah udah nuntut, ya. Ya, rugi. Ilmu udah kita raih kagak diamalin, rugi. Satu lagi, husnus su'al. Husnus su'al, bertanya atau pertanyaan bertanya dengan baik. Ya, bertanya dengan baik. Bertanya yang baik. Wa yuhsinu su'alahu fa inna husnas su'ali nisful ilmi. Wa yuhsinu su'alah, dan hendaklah si muta'allim yuhsinu su'alahu, membaguskan pertanyaannya. Ya, artinya bertanya dengan baik. Hendaknya si muta'alim bertanya dengan bagus, dengan baik. Kenapa? Fa inna husnas su'al, karena sesungguhnya pertanyaan yang baik itu adalah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Ya, bertanya atau pertanyaan yang baik, ya, pertanyaan yang bagus itu adalah setengah daripada ilmu. Wasu'alu miftahu khazainil ilmi, dan bertanya itu adalah miftah, kunci. Bertanya itu adalah kunci khazainil ilm, gudang atau simpanan ilmu. Bertanya itu adalah kunci daripada simpanan ilmu. Jangan kita kagak paham udah, ya. Nggak paham, nggak apa-apa lah, biarin, nggak usah nanya. Toh nanti juga kan katanya ilmu suatu saat juga nanti suatu hari ani bisa paham. Enggak, bukan begitu maksudnya, ya. Jadi bertanya kalau memang kita belum paham, bertanya aja dulu. Kalau udah nanya masih kagak paham juga, ya udah, baru nanti ilmu suatu saat akan memberi dia paham sendiri. Tapi kalau kita belum nanya, nggak paham, terus kita nggak nanya, nah kita berdalil dengan yang tadi itu, ya, bahwa suatu hari ilmu akan memberi manfaat kepada kita, apa yang kita pernah dengar tapi kita belum paham, ya, kita berdalil dengan itu. Ntar dulu, itu dipakainya nanti kalau kita ketika belajar terus nggak paham, terus kita saat bertanya apa yang kita nggak paham masih kagak paham juga, ya, udah kita tanya padahal tapi masih kagak paham juga, ya udah, nanti itu suatu hari ilmu akan menunjukkan
kefahaman kepada kita. Ya. Jadi nanya dulu, tetap harus nanya dulu. Fa inna sudural ulama khazainul ilm. Karena sesungguhnya sudur, hati-hati para ulama itu adalah khazainul ilmi, ya, simpanan-simpanan ilmu atau tempat penyimpanan ilmu. Fayaftahu abwabaha, maka dia akan membuka pintunya, pintu dari penyimpanan ilmu. Ai afwahahum bisual anhum, ya, akan membuka lisan-lisan mereka, ya, dengan pertanyaan kepada mereka. Artinya dengan bertanya kepada mereka akan terbuka pintu-pintu simpanan ilmu, ya, yaitu dari lisan-lisan mereka, ya, dengan soal yang kita ajukan kepada mereka. Masih banyak ulama-ulama tempat kita bertanya, maka jangan tunda, jangan kesampingkan mereka, karena kalau mereka udah diambil-ambilin sama Allah udah repot deh, ya, udah repot. Baik, itu saja. 1, 2, 3, 4 kali pertemuan insyaallah. 4 kali pertemuan lagi, ya, kita hatam. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'inahum 'alaihi wa waffiqna lil khair wa a'inna 'alaihi. Sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabb.